Oke teman-teman, ini aku mau jelasin sedikit ya tentang materi yang dijelasin sama Pak Eka tadi. Sebelumnya aku minta maaf kalau misal penjelasan aku kurang mudah dimengerti kalian. Ini semampuku aja ya. Ini Pak Eka lagi jelasin tentang materi fungsi formula yang sebelumnya udah pernah kita pelajarin ya teman-teman. Ini diulas lagi sama Pak Eka-nya, seperti mencari nilai tertinggi, jumlah, nilai terendah, dan nilai rata-rata. Ini dibahas ya sama Pak Eka. Ini sama aja sih kayaknya sama kayak soal UTS kemarin. Kita cepetin aja ya teman-teman yang mungkin materinya yang belum pernah kita pelajarin, kita cepetin aja ya. Ini masih proses mencari jumlah, rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah. Materi selanjutnya sebentar ya teman-teman, ini emang agak panjang yang ini. Ini materi ulasan yang sebelumnya ya.
Nah, ini Pak Eka udah mulai ya teman-teman untuk menjelaskan fungsi stringnya. Nah, di sini udah ada tabel meliputi kode kelas dan seterusnya. Nah, kita akan menyelesaikan mencari institusinya, teman-teman. Nah, di sebelah kiri tuh sudah ada penjelasannya ya. Kelas itu meliputi regular, reg itu regular, ex itu eksekutif, KNV itu convention. Nah, prod itu meliputi MI dan seterusnya. Jenjang itu meliputi D3 dan S1 ya teman-teman. Nah, ini Pak Eka sudah menjelaskan untuk mencari institut itu sama dengan left I18. I18 itu dari barisan ya teman-teman ya. Habis itu koma. Kenapa left? Karena tulisan it by itu ada di pinggir sebelah kiri, teman-teman. Koma. Mana nih komanya nih? Sebentar. Ini Pak Eka lagi ngejelasin sedikit ya, teman-teman. Sebentar. Nah, itu keluar angka 4. 4 itu dari mana? Karena tulisan it by itu ada 4 huruf, teman-teman. Nah, tutup kurung, enter. Nah, it bar. Nah, langsung kita tarik kursor ke bawah ya, teman-teman ya. Nanti dia otomatis bakal ngisi otomatis ya. Kalau di Excel kan gitu sih ya. Nah, terus itu cara mencari nama kelas. Nama kelas itu meliputi regular, eksekutif, dan convention. Nah, itu teman-teman caranya. Sebentar ya teman-teman. Tunggu Pak Eka ngetik dulu ya. Sebentar. Nah, nih ya teman-teman, Pak sudah mau mulai menjelaskan ya. Nah, di fungsi string itu ada namanya left, right, dan mid. Nah, mid itu untuk mencari nama kelas kan, itu digunakan untuk huruf yang berada di tengah-tengah, teman-teman. Jadi itu mid. Nah, menggunakan fungsi mid itu ada kodenya, teman-teman, sama dengan kode koma, habis itu ada star char ya, star char, habis itu ada lagi jumlah char. Nah, jadi cara mencarinya tuh ada fungsi, ada kodenya teman-teman untuk menentukan mid itu. Mid sama dengan, nah itu ya teman-temannya. Nah, kenapa mid? Karena reg itu kan nama kelas ya teman-teman. Reg itu berada di antara kata-kata yang lain. Jadi posisinya huruf di tengah-tengah, teman-teman. Gitu. Maaf ya teman-teman, aku jelasinnya mungkin nggak nggak maksimal karena aku nggak biasa ngejelasin materi kayak gini. Aku cuma bisa bantu sebisa aku aja, teman-teman. Nah, ini mau mencari nama kelas ya teman-teman. Itu kan Pak Eka belum nulis ke kolomnya ya. Itu masih dijelasin dulu tuh. Mid sama dengan kode. Kode itu I18, teman-teman. Jadi barisnya 6 itu dari mana? Nah, 6 itu dari kata rek. Kata rek itu
huruf kan diawali dengan huruf R. Nah, huruf R-nya itu di posisinya huruf ke-6 dari itba. 6. Nah, koma 3. Nah, 3-nya itu huruf rek itu kan jumlahnya 3, teman-teman. 3 huruf, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman ngerti ya yang aku jelasin ya. 6 itu dari kata rek karena R-nya itu di baris ke-6. Bukan di baris sih, di apa ya? Kata ke-6. Jadi sama dengan mit buka kurung I18. I18 itu barisnya teman-teman ya. Koma lalu 6 koma lalu 3 tutup kurung. Nah, 3 itu karena huruf rek itu ada 3 ya teman-teman. Nah, keluar rek. Lalu kita tarik kursor ke bawah, otomatis bakalan ngisi ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, ini Pak Eka lagi ngejelasin untuk mencari jenjang ya teman-teman ya, bukan prodi ya. Ini tadi ada yang jawab apa namanya prodi tapi kodenya jenjang, ada selip dikit tadi teman-teman. Nah, ini menentukan jenjang ya teman-teman ya. Mid sama dengan mid buka kurung I18 koma habis itu 10. Kenapa 10? Karena huruf D-nya itu di huruf ke-10 dari huruf dari kata itba teman-teman. Dari huruf I yang pertama. Nah, itu ya teman-teman. Nah, ini salah nanti sama Pak Eka dibenerin kok teman-teman, dipindah ke jenjang. Ada selip tadi.
Nah, ini dipindahin ya teman-teman sama Pak Eka ke jenjang karena tadi ada salah sedikit. Sekarang menentukan prodi teman-teman. Menentukan prodi itu masih sama, masih pakai Meet. Waktu itu kayak PGJS itu maksudnya tuh jadwal siang itu ya teman-teman ya. Itu waktu kuliahnya. Nah, sekarang kita mau menentukan prodinya teman-teman. Prodi itu meliputi MI itu manajemen informatika, BD itu bisnis digital, SI itu sistem informasi ya teman-teman. Nah, ini udah mulai ya teman-teman ya. Tapi kayaknya ini jawaban yang salah deh, soalnya kan tadi kan Pak Eka nyuruh kita untuk yang bisa mengerjakan kan. Nah, ini ada yang mengerjakan, kebetulan dia salah. Nanti ada versi benernya teman-teman. Ini dia salah ini. Bentar ya teman-teman ya. Nah, salah itu ya. Salah. Nah, ini baru Kak Septi ini yang jawab, baru dibenerin teman-teman, direvisi lagi sama dengan Meet, buka kurung, I18, koma, lalu itu angka itu dari urutan hurufnya ya teman-teman ya. Nah, MI benar, jadi kita tinggal tarik kursor ke bawah, langsung otomatis teman-teman. Nah, sekarang menentukan waktunya PGJS. Nah, itu jadwal pagi, jadwal siang ya teman-teman. Nih, kita mulai sama dengan Meet, buka kurung, I18, koma, lalu (16) itu urutan angkanya ya teman-teman, lalu 2 karena dia terdiri dari 2 huruf ya teman-teman, PG, tutup kurung, enter. Nah, jadi itu ya teman-teman, kurang lebihnya seperti itu penjelasan Pak Eka malam ini. Nah, selanjutnya ini ada yang nanya teman-teman. Dari tadi kan kita udah ngerjain pakai fungsi string meliputi left dan mid ya. Nah, kenapa right-nya itu nggak dipakai? Kenapa right-nya itu kok nggak dipakai buat ngerjain tabel ini teman-teman. Nah, sebenarnya right itu bisa dipakai teman-teman. Cuman itu untuk cara lebih cepetnya gitu. Nah, kita tadi pakai cara Meet biar kita tuh paham dulu gimana cara menggunakan Meet-nya gitu. Nah, ini Pak Eka mau menjelaskan gimana kalau kita pakai fungsi right-nya ya teman-teman. Nah, sebentar ya teman-teman. Nih, Pak Eka udah mulai ya sama dengan right. Buka kurung I18.
kurung 2. Kenapa dia nggak pakai baris, nggak pakai urutan hurufnya? Kayak tadi kan ada yang huruf ke berapa, misal 16 atau 10 gitu ya. Sedangkan yang menentukan waktu ini nggak pakai, karena dia pakai right, teman-teman. Sedangkan kan PG ini kan letaknya tuh ada di sebelah kanan. Right itu kan kanan. Nah, jadi dia nggak, kan kata pertama dari kanan. Jadi dia langsung aja teman-teman dihitung berapa hurufnya. Kayak menentukan itba tadi. Itba tadi kan dia kan nggak pakai hitung dari huruf keberapa kan, langsung kan, karena dia left sebelah kiri. Nah, sama ini kayak menentukan PG karena dia letaknya di sebelah kanan gitu teman-teman. Nah, jadi mudah-mudahan maksud ya teman-teman yang aku jelasin ini sedikit membantu kalian. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Ini Pak Eka lagi membuka ngasih kesempatan buat kita nanya-nanya. Pak Eka sedang menjelaskan. Nah, jadi cukup di sini teman-teman yang bisa aku bantu jelasin ya. Mudah-mudahan penjelasan sedikit dari aku ini bisa ngebantu teman-teman untuk ngerjain soal latihannya ya teman-teman ya. Mohon maaf jika kata-kataku kurang sempurna, kurang dimengerti sama teman-teman. Soalnya aku nggak biasa untuk menjelaskan materi seperti yang aku bilang tadi. Ini aku bantu sebisaku ya teman-teman. Semoga membantu kalian semua. Oke, terima kasih.